Baku udah pulang nih Nyong Piano. Jadi hari ini saya harus bangun lebih pagi dari biasanya karena akan ada medical check up untuk kerjaan yang baru. Nanti kita akan cerita kerjaannya apa, prosesnya seperti apa. Sekarang saya mau cuci muka dulu dan siap-siap. Nanti kalian akan ikutin di perjalanan ke tempat medical check up-nya. Dan di perjalanan itu juga kita akan cerita di tempat medical check up juga. Nanti kita akan ambil footage. Mudah-mudahan bisa curi-curi ngerekam ya. Tapi kalau dilarang ya mungkin nggak bisa gitu. Tapi kalau enggak ya nanti gue akan ambil footage sebanyak-banyaknya. Dan ya biar kalian tahu lah prosesnya seperti apa gitu. Oke, saya mau cuci muka, sikat gigi dan lain-lain dulu. Ini baru banget bangun. Iya, tiba-tiba sudah di luar. Sebentar ya. Tadi gue agak buru-buru karena gue harus ngejar itu tuh. Nih. Iya, yang ini. Iya, pas banget. Pas banget. Agak rame lagi. Tapi mudah-mudahan tetap kedengeran ya. Ya, jadi pas tadi siap-siap, gue lihat jadwal transportasinya kan. Ini gue naik tram by the way. Terus wah, gue harus cepet-cepet ke bawah nih, makanya nggak sempat buat video di atas. Gue buat videonya tadi sambil ngejar tramnya. Dan bener kan kalau di atas gue sempetin buat video dulu, udah kelewatan. Gue mau cerita prosesnya. Oh by the way, sebelum gue cerita prosesnya, gue kasih tau dulu. Ini perjalanannya ke tempat yang gue tuju itu sekitar 25 menit gitu. Dan nanti gue harus pindah tram. Jadi naik 2 tram yang berbeda. Lah, ini gue ketemu teman gue di sini, lihat ya. Kenapa dia naik tramnya dari sini? Dia naiknya di belakang, tapi mager gue mau ke belakang. Itu housemate gue. Apa housemate itu? Apa ya bahasa Indonesia ya? Housemate. Mungkin paling deket ke istilah teman kos kali ya, kayak gitu, teman kos. Jadi sekarang kan gue tinggal di apartemen dan itu apartemen dia yang nyewa gitu, dan kita sharing lah apartemen itu. Nah, gue mau cerita prosesnya sampai gue medical check up ini. Jadi gue dapet informasi kerjaan dari teman gue, dan kerjaannya itu berhubungan dengan grain. Grain itu kayak biji-bijian termasuk gandum, gitu-gitu lah pokoknya. Dan ya udah gue apply gitu. Inilah gunanya kalian punya relasi, kalian bisa dapat informasi gitu. Ya mungkin mereka bukan orang dalam, tapi mereka bisa ngasih informasi, dan ini yang gue alami. Nah, gue dapet informasinya dari temen gue ini. Seperti yang gue bilang, gue apply. Prosesnya itu kemarin bukan kemarin banget ya, kemarin Jawa. Karena kalau di Manado, FYI, kalau di Manado kemarin itu artinya kemarin gitu, bener-bener kemarin, yesterday. Tapi kalau di Jawa, di Jakarta, kemarin tuh bisa minggu lalu, bulan lalu. Ya kalau bulan lalu kejauhan sih. Ya jadi kemarin, minggu lalu maksudnya ya. Wawancara itu, sebelum wawancara itu semua komunikasinya itu melalui email. Jadi ya dikasih tahu bahwa aplikasi gua di shortlisted tuh di apa istilahnya. Jadi let's say misalnya ada 10 orang yang apply. Nah, ada 5 orang yang di shortlisted. 5 orang ini berarti memungkinkan untuk maju ke stage selanjutnya, kira-kira gitu kali ya. Dan gua termasuk salah satu orangnya. Kemudian gue dikontak melalui email. Kalau nggak salah dikontak melalui SMS juga deh. Nanti gue akan coba cantumkan di sini email dan SMS-nya. Kemudian gue dikasih jadwal interview, dan ya udah, gue lakukan interviewnya. Buat kalian yang kepo, di interview ini itu pertanyaannya ya pertanyaan basic lah. Pengalamannya seperti apa, kemudian kalau masuk kira-kira mau kerja di posisi apa gitu, yang mana ya jawabannya gitu-gitu aja sebenarnya. Dan pas ditanya posisi apa, gue jawab bebas gitu. Oh by the way, interview ini itu dilakukan secara online dan melalui kayak Zoom, kayak semacam Zoom gitu. Jadi video call gitu.
ada beberapa interview yang lu harus datang langsung, kayak di tempat kerjaan gue sekarang yang logistik itu lu harus datang langsung di interview di tatap muka gitu ya. Ada yang itu yang kayak Zoom gitu, video call, ada yang cuma telepon doang. Gue juga apply di perusahaan yang lain yang kerjaannya mirip dan interviewnya tuh by phone gitu. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Kemudian itu interviewnya nggak berlangsung lama. It's a group interview by the way, jadi bukan cuma gue doang. Ada seharusnya kayaknya ada 3-4 orang yang interview, tapi sisanya nggak datang deh, jadi cuma 2 orang. Gue interview, ya itu cuma berlangsung 10-15 menit, nggak lama, sama sekali nggak lama. Dan gue dikabarin gue akan segera dikontak gitu untuk medical check up. Dan ya udah, pada akhirnya gue dikontak untuk medical check up. Kalau nggak salah 3 hari setelah gue interview, gue bisa pilih jadwalnya untuk medical check up dan gue pilih hari ini. Gue lupa bawa jam lagi. Ya, dan gue pilih pagi. Kenapa? Karena gue siangnya kan ada kerjaan gitu. Jadi biar kekejar lah gitu. Gue nggak mau pakai alasan medical check up untuk nggak kerja. Karena kalau di tempat kerjaan gue, lu nggak kerja, ya berarti lu nggak dibayar gitu. Kerjaannya casual, gue udah jelasin kerjaan casual di video-video gue yang lain. Kalau full time kan kalian bisa izin sakit, izin cuti, yang kayak gini-gini juga bisa mau medical check up gitu. Kalau casual ya nggak masuk, nggak dibayar gitu. Jadi ya gue ambil waktu yang tepat yang gue bisa tetap masuk kerja gitu. Dan itu pagi ini itu sih. Dan seharusnya habis medical check up ini sudah tidak ada proses lain, paling tinggal tunggu jadwalnya aja kalau keterima. Kalau ditanya pede nggak medical check upnya, gue kurang pede sih sebenarnya. Gue kasih tau kenapa. Jadi sama seperti wawancara, setiap medical check up juga bisa berbeda-beda. Jujur aja, ini medical check up gue pertama kali yang untuk kerja. Sebelumnya gue ada tuh konten medical check up, tapi itu untuk visa. Nah, untuk kerja biasanya medical check up-nya hanya berupa tes fisik. Kayak bisa jongkok, squat gitu, angkat beban gitu. Walaupun nggak semuanya ya. Ini yang gue alami aja. Ada yang nggak dites sama sekali gitu. Gue masuk ke perusahaan gue sekarang, itu nggak dites sama sekali. Cuma ditanya-tanya doang. Nah, yang ini sepertinya serius. Karena di emailnya itu dikasih tahu tuh, kan ada tes urin. Tes urin itu sepertinya buat alkohol dan drugs. Terus akan ada tes vision gitu, ya pakai kacamata gitu-gitu nggak masalah, tinggal dibawa aja. Ada satu tes lagi nih yang akan mereka tes, yaitu tes audio. Ini yang gue nggak pede. Kenapa gue nggak pede? Biar saya share ke kalian. Kuping kiri gue tuh bermasalah gitu. Mungkin fungsi kuping kiri gue itu cuma 30% kali. Dan di situ dispesifikkan jenis tesnya adalah audiogram. Kalau tesnya cuma dengerin speech pakai 2 kuping gue nggak masalah gitu, gue bisa dengar. Tapi kalau satu-satu dan audiogram tuh spesifik, bener-bener itu menargetkan 1 kuping. Dan gue udah pernah tes ini sebenarnya 10 tahun lalu kali. Ya memang kuping kiri gue bermasalah gitu. Itu bisa dikategorikan ringan ke sedang lah gitu. Dan itu udah deket banget ke berat. Nah, yang kuping kiri gue. Sejak itu gue nggak pernah tes lagi. Gue nggak tahu ini tes ini gimana. Di situ sih tulis nggak apa-apa kalau gue pakai hearing aid boleh. Bantuan alat bantu dengar ya. Pakai alat bantu dengar boleh. Nah, masalahnya gue tidak pernah pakai alat bantu dengar. Dan ya gue juga nggak, ya dengan alasan yang sama gue nggak punya alat bantu dengar gitu. Jadi ya we'll see. Yaitu gue nggak tahu kalau memang ini sangat berpengaruh. Bisa jadi gue nggak lolos. Tapi kalau nggak terlalu berpengaruh, maksudnya nggak terlalu berpengaruh adalah yang penting ya lu tetap bisa dengar instruksi dan sebagainya gitu. Kan kuping kanan gue masih bagus kan gitu. Ya harusnya gue lolos gitu. Ya so ya we'll see. Kita akan lihat. Nah, ini pelajaran buat kalian. Ya sebenarnya selayaknya kacamata sih. Kalau misalnya mata kalian minus, ya pakai kacamata gitu.
in my case kuping kiri gue bermasalah, harusnya gue pakai alat bantu dengar gitu. Oh, kalau kalian penasaran ini kenapa masalahnya, ini udah gue dari kecil gitu, jadi bukan masalah baru karena kayak ada accident atau apa, nggak ada, dari kecil. So itu aja sih. Nanti kalian akan ikutin prosesnya. Kalau yang tadi gue bilang, gue akan coba ambil footage, coba rekam sebanyak-banyaknya. Tapi kalau nggak bisa, ya gue tetap akan cerita ke kalian tadi di dalam ngapain aja dan sebagainya. Ini sudah dekat ke tempat gue mau ganti tram. Sorry kepotong, tadi saya lihat map nih, kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada pembatas jalan, tuh di sebelah kanan ada traffic controller. Dan perbaikan ini cukup masif, ini intermezzo aja, cukup masif, berlangsung sekitar 2 mingguan apa. Ada beberapa jalur tram yang selama 2 minggu itu nggak jalan gitu. Tramnya jalan, tapi lagi-lagi gue analogikan kayak MRT Jakarta ya. Misalnya MRT kan harusnya dari Lebak Bulus ke Bundaran HI gitu, jadinya cuma dari Lebak Bulus ke Duku Atas misalnya, atau Lebak Bulus ke Blok M gitu. Jadi yang sisanya tuh nggak jalan karena lagi ada perbaikan, kira-kira gitu. But anyway, ini gue mau liatin sekalian perjalanannya. Ini gue deket banget sama yang nyetir. Di belakang rame ya, gue dari tadi nggak nengokin. Rame lumayan. Dan hari ini lagi cukup dingin, kalian bisa lihat orang-orangnya tuh pakai baju tebal semua. Waduh, anjir, tiba-tiba kebuka pintunya. Gua agak kesini kali ya. Nah, cakep. Nah, kalian bisa lihat kan semua pakai baju tebal. Padahal ini udah masuk spring, jadi sudah bukan winter. Musim semi. Ya seperti inilah kira-kira kota Melbourne. Ini tas ini ganggu banget sih, ganggu visualnya gitu loh, jadi nggak estetik gitu loh. Orang mau rekam jalan, tas ini. Ini kalau kalian penasaran tasnya siapa, ya tasnya dia. Nah, depan itu kalian bisa lihat tuh. Gua nggak tahu kalian kelihatan apa enggak, tapi kan rame banget tuh. Sepertinya gua akan turun di situ. Gitu. Kalau nggak salah gua turun di situ. Nah, gua udah mau turun nih. Ini salah satu street yang tersibuk. Nih, gua liatin aja ya. Tuh, orangnya banyak banget. Nah, gua nanti akan turun di situ tuh, di sini. Nih, kalian bisa lihat nih orang-orangnya nih. Rame banget. Ini di sebelah situ. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ini stasiun yang paling terkenal bukan hanya di Melbourne tapi di Australia, karena secara visual bagus, terus gede juga stasiunnya gitu. Coba kita intip cara dia mengoperasikan. Cuma nggak ngerti juga gue. Ya, gue akan turun di sini. Lu pindah tram. Wah, ini rame banget juga nih yang nunggu nih. Wadaw. Ini mereka mau masuk semua nih kayak gini. Waduh. Oh, gua harus naik yang belakang itu tuh. Ayo kita ke sana. Gua harus pastikan tadi nomornya bener 67. Muat nggak ya? Anjir. Udah sini aja lah. Anjir, full banget ini. Di kartu gua mana ya? Move right down, folks. Move right down the tram. Iya. Hampir nggak muat deh. Masih ada satu orang nih nyelip, anjir. Dapat posisi di sini lagi, di sebelah driver. Anjir nih orang, enak kan di sini bisa ngomongin orang tanpa orang tahu. Sialan nih cewek di sebelah nih. Hehehe, nggak ngerti bahasanya. Wah, enaknya tinggal di luar negeri, toto orang Indo.
Ntar gue perhatiin dulu. Oke, inilah kira-kira perjalanannya nih. Ya udah, ini nggak jauh, cuma 4 stop atau 5 stop gitu, haltenya gitu ya. Mungkin sekitar 10 menit. Nanti kita akan rekam kalau udah sampai, oke? Oh by the way, gue mau mengingatkan lagi nih. Sorry banget kalau di video-video gue itu kadang-kadang gue pakai kita. Kita itu maksudnya gue. Buat kalian yang nggak tahu, dalam bahasa Manado kita itu saya, kita itu gue gitu. Gitu, dan kadang-kadang ya masih ya di video gue kan gue campur-campur ya, kadang-kadang pakai bahasa Manado gitu, gue selip-selipin. Jadi ya itu suka keselip gitu, FYI aja, FYI. Karena udah lama gue nggak kasih announcement ini, gitu, nggak kasih info ini. But anyway, ya kita jalan lagi. Ya, sudah mau sampai. Ini trennya. Oke. Saya turun di sini. Aduh, lupa nge-tap lagi. Nge-tap. Nah, tapi ya udahlah. Gua member ini jadi nggak masalah sebenarnya. Kalau diperiksa petugas tetap terdeteksinya gua nggak melanggar lah kira-kira gitu. Karena udah pernah kejadian. Ya, gua harus nyebrang. Tempatnya itu ada di mana tadi gue lihat 391 ada di sebelah sana sebenarnya. Mana ya tadi gue lihat ya? Ada kok tadi gue lihat 391. Ntar gue jalan ke arah sana, kayaknya ketutupan pohon. By the way, ini gue udah terlambat 5 menit sebenarnya. Cuma harusnya nggak masalah sih, harusnya. Karena ya memang kadang-kadang kalau naik tram itu harus lebih awal. Tadi gua waktunya terlalu mepet karena tram itu gimana ya, kadang-kadang dia stopnya banyak gitu, kadang-kadang stopnya sedikit. Stopnya kan tergantung ada penumpang yang mau turun apa enggak kan gitu. Kalau stopnya sedikit ya lebih cepat, kalau stopnya banyak ya jadi lebih lama gitu, banyak berhentinya kan. Anyway, ini orang-orang kok udah pada nyebrang aja ya. Nah udah, oke. Let's go. Kita jalan agak cepat. Ini by the way, kaki gue tuh masih pegel banget sebenarnya. 2 hari lalu tuh gue olahraga dan gue latihan kaki. Dan gue jarang banget latihan kaki. Terus 2 hari lalu gue agak push tuh. Agak keras latihannya. Jadi, aduh ini sekarang berasa banget nih. Gue jalan tuh nyut. Tapi masih bisa ditahan sih. Nah ini dia. Kayaknya itu deh. Ada tulisan St. Kilda Road Medical Center. Sepertinya situ ini 401. Berarti 391 tidak jauh dari sini. Harusnya sini ya. Ini nih Job Fit ya. Ini nih St. Kilda Road Medical Center. Yes, 391 betul. Ini yang saya lihat tadi. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Oh ya, mereka ngasih tahu jangan lupa bawa ID dan gue udah bawa si ID. ID-nya biasanya paspor atau Australian ID. Kebetulan gue punya Australian ID. Ini nih. Level 1 berarti. Job Fit. Kebetulan gue punya Australian ID. Bentar ya, kita klik ini dulu nih. Ini ada nih, St. Kilda Road Medical Job Fit. ID gue. Driver's license. Mantap ya. Ini gunanya punya driver license tuh itu lebih buat ID gitu-gitu tuh lebih enak, lebih gampang. Oke. Sudah sampai. Yeah, I have an appointment for the job fit, I think. Oh, it's over there, yeah. Yeah, go right at the end. Okay, thank you. Okay. Oh, kayaknya kalau yang buat si job fit ini yang buat kerja beda. Tadi gue dikasih tahu, bukan di situ. Oh ini, proceed to the waiting area. Oh hi, Octaviano. Okay, alright. Sorry. My name's Emer. I'm going to take you through the medical. You can push out the door and just move away from your floor there, please. Alright.
you are for a drug and alcohol screen this morning, which is what we're going to be starting with. If you can just print, sign, and date in those boxes, any medication in the last 14 days into that box. Okay. This is my full name here, yeah? Yes, you'll print your name. And what do I have to fill again? Sorry? Just along in the boxes, print, sign, and date. So you'll sign. Oh, this one, yeah? Oke, good news. Semuanya berjalan dengan baik. Well, obviously ada beberapa yang gue struggle. Kuping kiri gue sudah jelas. Dan tadi ya udah dikasih tahu. Ya intinya gue qualified lah. Gue qualified gitu. Nah, sekarang gue mau cerita tadi apa aja tesnya dan yaitu kesulitan gue apa aja. Gue cukup kaget tadi tesnya tuh detail. Kayak bukan yang asal gitu, benar-benar banyak banget yang dites. Ya kayak kalian medical check up beneran. Oh by the way tadi sorry banget gue nggak sempet record banyak. Tadi gue juga agak keceleh juga. Kalian bisa lihat tadi sampai langsung disuruh duduk karena memang yang gue bilang tadi gue udah agak terlambat kan. Dan ya itu gue coba rekonstruksi lagi tes apa aja. She'll be like 3 minutes. Oh yeah, that's alright. Tadi barusan yang ngetes gue lewat. Jadi gue kasih tahu dulu sebelum gue ke apa yang gue alamin tadi ya. Jadi kenapa gue masih harus nunggu di luar karena sepertinya ini ada proses verifikasi. Jadi nanti akan ada video call sama mungkin dokter yang apa? Gue nggak tahu. Mungkin lebih berpengalaman atau dia yang punya otoritas untuk kasarnya ya untuk tanda tangan lah gitu untuk mengesahkan tes kesehatan gue gitu. Jadi nanti gue masih harus video call sama dia. Tujuan video callnya buat apa? Tadi dia ngasih tahu biar ya yang bersangkutan yang mau tanda tangan itu melihat secara bentuk gitu. Gimana ya jelasinnya? Kayak ya dia lihat gue lah gitu, dia lihat orangnya benar gitu. Dan ya jelas proses ini tidak lazim di Indo. Di sini ya mungkin karena ya nggak tahu ya sudah seperti itulah prosedurnya gitu. Biar mungkin juga biar tidak ada celah untuk main gitu kali ya. Jangan-jangan orang yang tes nggak ada nih gitu kan, cuma dicentang-centang doang nih. Oke. Tadi yang gue nanti aja deh habis video call ya, biar gue juga ngomong lebih enak, nggak bisik-bisik kayak gini. Habis video call sama yang si dokter yang harus tanda tangan itu baru gue cerita semuanya. Oke. Ini gue kasih penampakannya aja di sekitar sini seperti apa. Tadi gue masuk ke ruangan yang itu tuh. Nah yang ini. Oke. Ditunggu saja. Oh di sini tadi yang audiogram tuh di sini nih. Nanti gue cerita deh, tadi ada tes urin juga. Nah pas tes urin gue gak bisa rekam karena gue harus meninggalkan barang-barang gue di dalam ruangan semuanya, di kantong gue dan sebagainya, gak boleh ada barang termasuk HP gitu. Oke, nanti gue akan cerita lengkap. Hello, good morning. Hello, is it Octavia? Yeah, it's me. Hi, how are you? Good, how are you? Okay, so let me just adjust this thing. Okay, right, so you are applying for a harvest job. Yes, correct. Okay, have you done anything like that before? Particularly harvesting, no. No, okay, Yeah. okay. And you have done some other work, haven't you? Freight handler. Yes, Okay. yes. So are you living in Australia or are you on a working visa? At the moment, I'm on a working visa, yes. I live in Oh. Australia, yeah. Fantastic. Where have you come from? Indonesia. Indonesia. Yes. Oh, lovely. Not from Bali. Unfortunately, no, but I went to Bali a couple times. Quite Yeah. a few people from Bali I've been talking to today. Okay, good. So I'm just looking at your results. I have another screen, so I'm just looking through that now. So you did the breathing test today, and that was very good. Let me see. Okay, good. Now let's have a look.
Oke, sudah selesai semuanya. Dan gue masih nggak bisa terlalu berisik karena ini areanya tenang banget. Gue bisa dengar di dalam ruangan ada yang lagi tes, mungkin medical check up juga. But anyway, ya sudah selesai. Tadi video callnya cuma berlangsung nggak sampai 5 menit, cepet banget. Nah, gue sempat rekam sedikit tadi. Gue keluar dulu. Tunggu. Ya, nggak sempet lagi. Nggak sempet. Nah, ini udah mulai agak kenceng dikit suara gue, mulai ya nggak apa-apa lah. Ini tadi tempatnya, ini resepsionisnya, kalian bisa lihat di belakang. Jadi ini ternyata bukan cuma khusus yang mau kerja doang. Ini benar-benar kayak medical center. Mungkin di sana kayak rumah sakit lah, kayak rumah sakit. Dan tadi yang terakhir udah gue confirm bener itu kayak headnya lah gitu. Jadi dia yang approve gitu, dia tanya-tanya ke gue soal tes yang gue jalanin gitu. Terus ya udah basically confirming aja sih, mengkonfirmasi itu. Dan nanya-nanya kayak yang masalah kuping gua itu tadi sempat ditanya lagi gitu. Di luar itu udah sih, udah nggak ada yang nggak ada hal yang menarik atau yang baru gitu, nggak ada. Cuma itu tanya-tanya soal med checknya. Oke, gue cerita ya tesnya apa aja. Surprisingly tesnya berlangsung cukup lama. Gue agak kaget juga, gue pikir cuma kayak ya elah 15 menit doang selesai. Ternyata sampai 1 jam, karena ini sudah jam 9, tadi terakhir gue lihat 9:15, berarti sejam lebih. Udah di luar nih, gue mau naik tram yang itu. Gue masuk ke dalam, kemudian itu mungkin gak berurutan ya, gue lupa. Tapi yang gue inget itu vision gue dulu. Vision, penglihatan gue. Tentu saja ditanya gue pakai kacamata apa enggak, pakai contact lens apa enggak, dan gue jawab iya. Dan itu nggak masalah sebenarnya. Kemudian gue disuruh baca, ada kertas yang ada tulisan dengan beberapa size font. Size-nya itu dari yang terkecil sampai yang agak besar. Nah, yang paling atas tentu saja yang terkecil, dan gue disuruh baca itu dulu dan gue bisa baca gitu. Kayaknya orang yang punya mata plus itu harusnya butuh bantuan kacamata ya buat baca tulisan yang di atas itu. Karena gue aja agak struggling bacanya gitu, kayak anjir kecil banget di tulisan. Tapi tetap bisa gitu karena gue nggak punya masalah mata plus. Kemudian tes sight yang jauh gitu, tes penglihatan yang jauh. Dan ya ini biasalah kalian kalau pernah ke toko kacamata atau optik ya tesnya biasalah yang ngelihat yang ada huruf terus disuruh baca huruf yang kecil gitu. Kemudian tes buta warna. Ada juga tadi tes buta warna, dan karena gue tidak bermasalah jadi ya gue lolos aja. Terus tes kemudian tes apa lagi? Kayaknya habis itu urin dulu deh. Tes urin biasa ngambil sampel urin sambil kalian lihat perjalanannya aja ya sambil gue cerita. Gue tes urin terus ya udah. Kemudian gue kembali lagi ke ruangan yang tadi yang gue tunjuk. Habis itu kayaknya langsung tes audiogram deh. Iya, tes audiogram. Jadi tes yang telinga itu. Nah, ada yang menarik di tes ini. Aduh, salah lagi, gue harusnya ke sono. Gue harusnya ini buat ke arah sana. Oke, ayo cepat. Oke, aman. Jadi tesnya itu sebenarnya gue udah pernah tes ini dulu yang tadi gue cerita. Tesnya itu nanti akan dikasih suara ke masing-masing kuping kalian dan kalian harus mencet tombol setiap kalian dengar suara itu. Pas banget nih tramnya datang. Ya nanti nilai kuping kalian itu, waduh jauh banget dah. Gue pikir bakalan di sini, ternyata di sono. Gue sambil cerita. Ntar deh, ngejar tram dulu. Aman sudah. Rame lagi. Ya jadi nanti berdasarkan tes itu
ya ketahuan tuh skornya kuping kalian berapa. Nah tadi pas tes si apa sebutannya, dokter ya, kita sebut dokter aja lah ya, si dokternya ini sempat nanyain gitu, sorry ini alatnya yang rusak atau emang lu punya masalah di pendengaran lu? Terus gue bilang ya ada sih masalah di kuping kiri gue gitu. Terus dia bilang oh ya udah ya ya benar berarti kuping kiri lu bermasalah. Gue pikir alatnya yang rusak, kira-kira gitu. Anjir. Nah tadi gue nggak sempet nanya seberapa parah masalahnya, tapi kesimpulan yang diambil adalah kuping kiri gue ada weakness gitu. Jadi tidak ya intinya punya masalah pendengaran lah gitu, nggak se-strong, nggak senormal itu gitu, ada weakness. Dan ya seperti yang tadi gue sampaikan, ternyata itu bukan masalah yang major dianggapnya, mungkin karena weakness ya. Kalau loss mungkin bermasalah gitu. Ini juga sempat diungkit tadi pas yang video call itu, dia bilang terus gue bilang ya emang ini udah dari kecil, lihat dia nanyain kan kenapa kuping kirinya ada masalah apa. Gue bilang oh emang udah dari kecil kayak gini. Terus dia bilang tapi kuping kanan lu bisa dengar normal kan? Terus gue bilang oh iya normal. Terus dia bilang oh ya udah aman gitu, kira-kira gitu tadi dia nyampeinnya. So mungkin kalau ya lagi-lagi ya setiap perusahaan bisa beda-beda. Mungkin kalaupun yang satu nggak bisa dengar tapi satunya bisa dengar normal, mungkin masih bisa diterima gitu. Nggak tahu ya. Lanjut lagi. Ini gue agak nunduk gini biar suaranya tuh langsung ke mikrofon. Soalnya gue pakai mikrofonnya dari sini. Nah habis hearing test itu baru tes fisik. Tes fisiknya itu surprisingly cukup detail. Ada kayak squat, ada kayak lu jalan jongkok, ada range of motion tangan lu gitu, tangan lu dilebarin, terus apalagi ya, banyak lah tadi, banyak pergelangan tangan gitu-gitu lah pokoknya. Nah terus kesulitan gue adalah yang ngetes gue ini itu aksennya Aussie banget. Beberapa kali gue harus sorry itu beberapa kali. Ada salah satu tes yang gue tuh harus berbaring di kasur. Ini by the way di depan gue tuh pas banget pintu. Intermezzo aja. Ini pintunya kan nekuknya ke sini. Nah jadi kalau gue terlalu deket tangan gue ke sini, kalau gue kayak gini, kena. Pintunya kena ke tangan gue. Ini udah tulisannya sih, do not approaching, closing doors. But anyway, sampai mana tadi gue jadi lupa. Oh, ini ya contoh salah satu kesulitannya. Nah ya jadi gue disuruh berbaring. Terus ini tuh mau dites, gue nggak tahu ya secara medis spesifiknya apa yang dites. Pokoknya gue disuruh batuk lah gitu. Terus dia bilang ke gue, bentar gue mau turun di sini. Turun aja. Nah gue sambil lanjut cerita ya. Nah ini ceritanya juga lebih enak nih, gue bisa ngomong agak kenceng suara gue. Nah ini kereta gue. Ini kereta gue yang ini. Oke lanjut. Gue posisinya kayak gini biar kalian bisa lihat juga jalan. Kelihatan gak sih? Harusnya kelihatan. Nah setelah gue berbaring, terus dia bilang, gue mungkin nggak seakurat dia yang ngomongnya, tapi kira-kira cara dia ngomong gini. Close your mouth. Close your mouth. Apa tuh mouth? Mouth apa tuh mouth? Mouth. Anjir. Gue itu sampai nanya, sorry. Sampai dia contohin close your mouth. Kayak gini, baru gue, oh mouth maksudnya. Nah ini cuma salah satu contoh dari tadi banyak banget accent yang gue agak struggling. Padahal gue lama di Aussie, tapi yang tadi tuh bener-bener wah Aussie mampus tuh orang. Tapi ya lagi-lagi tidak masalah sih sebenarnya. Karena kalaupun lo nggak ngerti, lo tanya, biasanya di paraphrase sama dia. Paraphrase tuh diganti pakai kata yang
kita mungkin lebih familiar atau kalimat yang ya kalimatnya dirubah lah, kata atau kalimatnya dirubah gitu. Jadi ya sebenarnya ini bukan masalah gitu, kalau nggak ngerti ya tanya aja. Apalagi ya tadi ya, nah itu dites semuanya. Terus ada tes yang ini nih, yang knock ini nih, itu ada juga yang gue lihat tes itu tuh pertama kali di Tom and Jerry. Apalagi tadi, ditanya-tanya pernah ada surgery nggak, operasi gitu, ada masalah kesehatan apa gitu-gitu sih, seperti asma misalnya, atau banyak tadi yang berhubungan dengan pernafasan, yaitu asma atau paru-paru atau kesulitan bernafas gitu, sampai ke mental health tadi ditanya, cuma tidak terlalu dites. Jadi ya buat gua kalaupun ada, nggak ada gunanya kalian bilang iya saya ada mental health nih gitu, ngapain gitu. Ya kecuali ini tesnya memang soal mental health gitu, ke psikolog, ke psikiater yang memang mengharuskan kalian untuk cerita semuanya gitu biar diperbaiki. Tapi kalau tes buat kerjaan doang, kecuali parah mungkin ya silahkan bilang gitu. Tapi kalau moderate masih yang ya udahlah gitu. Itu sih. Terus ada satu tes yang anjir ini gua struggling nih. Tesnya itu dia tunggu. Sebelum ke tes yang ini, tesnya blowing, mau ngetes paru-paru lu. Sebelum ke tes yang ini, di situ juga ada tes yang kita meniup alat juga. Itu mau tes kadar alkohol di dalam tubuh lu. Dan ya obviously karena gue tidak minum alkohol beberapa hari belakangan ini, jadi ya gue lolos aja gitu. Gue nggak tahu sih kalau lu minum kemarin pas hari ini dites lolos apa enggak, gue nggak tahu. Itu silakan dicari kalian cari di Google juga, berapa lama alkohol mengendap atau berapa lama kalian sebaiknya tidak minum alkohol kalau mau tes. Itu pasti ada jawabannya tuh di Google, silakan cari sendiri. But anyway, itu tadi gua dapat tes itu dan aman, lolos. Dan nah ada tes ini nih, tes yang gua harus tiup, jadi tarik napas sedalam-dalamnya, terus gua harus tiup yang apa dia bilangnya burst gitu, yang apa bahasa Indonesianya aja gue nggak tahu. Pokoknya yang bener-bener powerful lah gitu. Lu niupnya powerful gitu. Terus setelah lu niup powerful itu, lu harus bisa tahan selama beberapa lama gitu ya. Dan itu gue ternyata struggling tuh tadi. Lamanya sih ya mungkin cuma 1-2 detik. Kenapa? Karena tadi kan anjir di sebelah gua ada orang lagi nih duduk berisik lagi. Nanti deh kalau agak sepian lagi baru gua buat lagi videonya. Oke, udah cabut orangnya. Aman. Nah jadi tesnya itu lo harus niup, ada alat gitu, tiup sekenceng-kencengnya. Terus harus tahan. Tetap niup, maksudnya tahan tuh tetap niup. Gua cukup pede dengan kemampuan lung gua sebenarnya, kemampuan paru-paru gua. Kenapa? Karena gua tuh, ini intermezzo lagi ya cerita. Gua dulu tuh nggak bisa renang. Cara gua untuk menutupi ketidakmampuan renang gua adalah gua harus jago di suatu hal. Jadi ketika gua berenang ada hal yang bisa gua banggakan gitu. Jadi gua melatih, gua tahan nafas. Rekor gua tuh tahan nafas hampir 2 menit di dalam air. Jadi itulah gue kenapa cukup percaya diri dengan kapasitas dan kemampuan paru-paru gue. Oke. Tadi gue niup gini. Wah. Coba, gue nggak tahu ya. Coba kalian coba deh. Kalian tarik nafas yang dalam, bener harus dalam banget. Terus tiup yang sekenceng-kencengnya. Nah terus habis kalian tiup sekenceng-kencengnya itu pertahanin tuh. Bisa nggak tuh? Gue nggak tahu tadi apa yang dinilai, tapi gue struggle banget, kesulitan banget mempertahankan nafas gue. Mungkin
Mungkin nggak harus selama itu, mungkin 1 detik 2 detik mungkin udah oke. Tapi gue buang habis udah. Gue tadi ada beberapa kesalahan pas tes itu, gue nyuri nafas dikit gitu, jadi tarik nafas dikit, kebaca kan itu di datanya, gue narik nafas dikit buat biar bisa ngebuang lanjut. Nah itu nggak boleh. Nah itu tadi yang gue experience itu, gue buang habis, nafas gue habis udah gitu. Dan akhirnya gue coba lagi dengan narik nafas sedalam-dalamnya, dan pada akhirnya bisa. Itu tesnya gue gagal 3 kali. 3 kali nyoba gue gagal. Itu pas yang ketiga gue udah kayak anjir, masa gagal di sini gue. Baru yang keempat yang gue bilang tadi, gue tarik nafas sedalam-dalamnya gue gitu. Nah itu berhasil. Kelima berhasil, keenam berhasil gitu. Walaupun jujur aja ya, gue nggak merasakan perubahan yang signifikan gitu. Yang keempat, 5, 6 sama yang 1, 2, 3. Kayak mungkin lebih gue paksa aja, gue lebih paksa sedikit gitu. Tapi ya akhirnya berhasil. Itu muka gue sampai ini tuh sampai kayak wah anjir, benar gue paksain tuh. Itu struggle gue tadi, itu yang paling sulit menurut gue itu tadi, gila. Dan itu tes terakhir, habis itu udah gak ada lagi. Itu aja. Ini gue harus turun di sekitar 5 stop lagi. Sepertinya video ini bisa selesai sebelum gue turun. Ya jadi tadi pada akhirnya berjalan lancar, berjalan mulus, jauh lebih lancar dari yang gue kira gitu. Karena gue pikir kuping kiri gue ini akan bermasalah banget kan. Ternyata bermasalah aja gitu ya. Bukan sesuatu yang major gitu. Tetap di notify, tetap dicatat gitu. Jadi catatan, tapi bukan suatu yang masif yang bisa yang pada akhirnya membuat gue gagal gitu. Ternyata enggak. Tadi kan gue pikir gitu kan, kayak wah gagal nih. Apalagi ya. Itu. Lalu tahap selanjutnya gue sebenarnya nggak tahu. Ini bisa jadi antara dua nih. Bisa jadi ada interview kedua. Interview kedua itu nanti pada akhirnya sudah bukan memutuskan lu diterima apa enggak. Ini lebih ke lu yang mau nerima apa enggak. Karena nanti akan ada pembahasan gaji, pembahasan akomodasi, tempat tinggal, transport gitu-gitu. Jadi interview kedua ini lebih ke yang lu memutuskan, oke, lu mau nggak kerja sama mereka gitu. Kalau interview pertama kan dilihat dulu, sama medical check up ini, itu dilihat dulu, ini orang bisa nggak kerja sama perusahaan gua gitu. Nah yang selanjutnya gantian, kita mau nggak? Lebih ke offer mungkin lebih ke offer itu. Atau bisa juga langsung dipanggil ke situsnya. Situs tuh maksudnya bukan sesuatu yang online gitu ya, bukan. Maksudnya situs tuh tempat kerjanya, site-nya gitu, ke tempat kerjanya langsung. Nggak tahu, tapi itu kayaknya less likely. Kemungkinan besar yang pertama dikontak dulu untuk interview, itu yang kedua. Itu sih, dan tentunya gue akan update nanti ke kalian. Mungkin update-nya nanti kalau gue udah sampai di tempat kerja baru, gue akan ceritain prosesnya setelah medical check up tuh seperti apa. Dan itu aja sih, itu aja. Dan buat kalian-kalian yang gue sering banget dapat pertanyaan, Kak gimana caranya ke Australia, pertanyaan-pertanyaan basic gitu ya. Buat kalian-kalian yang nanya, ke Australia itu lowongan kerjaannya banyak, tapi yang kalian butuhkan yang nomor 1 itu visa. Kalian harus punya visanya dulu, punya izin masuknya dulu. Pikirin itunya dulu, jangan pikirin kerjaannya dulu. Oke? Gue nggak tahu banyak, kecuali soal WHV. Kalau soal WHV, ya gue bisa jawab pertanyaan lu. Tapi kalau soal visa-visa lain, visa student, misalnya visa skill, ada lagi tuh, ada visa apalagi ya, macam-macam lah, itu gue nggak ngerti. Yang gue tahu visa WHV, Working Holiday Visa. Dan syaratnya ada semua di @ditjen_imigrasi. Di Instagramnya mereka maksudnya. @ditjen_imigrasi. Silakan dilihat aja. Gitu. Gue udah pernah bahas ini juga di konten gue yang lain. Prosesnya, tahap-tahapnya. Anjir, harusnya gue turun di sini, Cok. Hampir aja lupa. Ya udah, kalau gitu. Gue mau ke atas, mau siap-siap ke tempat kerja.
Aduh, kaki gua. Ada. Tadi mana dites lagi kan, gua harus pura-pura pas jongkok jalan gitu, harus pura-pura saya strong. Salah. Harusnya di sana. Harus padahal itu gue udah kayak anjir, otot-otot kaki gua, betis gua, paha gua. Nah, ini sekarang nih berasa nih. Ini gue jalan nih agak kesulitan sedikit. Itu aja. Seperti yang gue bilang tadi, nanti akan gue update di video lainnya. So, saya mau siap-siap dulu ke tempat kerja. Kalau gitu, see you next video. Pigi ya.